Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan disiapkan untuk berdoa dulu ya. Sudah siap ya untuk menerima materi hari ini dari Pak Wahyu? Siap? Siap! Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tujuan pembelajaran kita yaitu nanti kita bisa mengenali tentang apa itu ekosistem. Yang kedua, rantai makan. Nah, benar. Terus kita selain memahami, kita juga bisa mengerti apa sih arti ekosistem dan rantai makanan itu di dalamnya terdapat apa saja. Oke? Nah, silakan bukunya dibuka, buku pakai dibuka halaman 33.
3. Baik. Bagaimana rantai makanan pada suatu ekosistem? Ada yang sudah tahu rantai makanan? Ada yang sudah tahu? Belum? Oke. Sekarang dilihat halaman 31. Dibalik. Nah, dilihat. Itu ada gambar apa saja? Ada gambar ikan, ya kan? Kolam, terus? Betul. Terus apa lagi? Ada anak yang memberi makan, ya kan? Terus sama ada ibu yang memberi makan juga. Oke. Nah, suatu rangkaian pada gambar itu disebut ekosistem. Nah, lanjut baliknya. Nah, yang tadi kan ekosistemnya di kolam, ya kan, di taman. Nah, ini ekosistemnya di mana? Halaman 32. Di hutan. Ada harimau di taman, gitu. Ada harimau. Ini apa? Nah, terus ini? Bisa, benar. Oke, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah? Oke, punya apa? L. Terus apa lagi? Kucing sama? Apa lagi? Yang punya hewan peliharaan di rumah, angkat tangan. Ikan. Kamu? Apa? Kucing sama burung. Terus apa lagi Kang Cincin? Kucing. Kucing. Yang kebanyakan mayoritas kucing. Hewan peliharaan harus dirawat dan disediakan makan secara teratur, betul? Nah, hewan-hewan peliharaan tidak dapat mencari makanan seperti halnya hewan liar. Lalu bagaimana kehidupan hewan di alam liar? Berarti gimana kehidupannya? Saling makan dan memakan. Nah, pinter. Di alam liar hewan-hewan harus bersaing untuk bertahan hidup. Oleh karena itu terdapat peristiwa memakan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Menurutmu apa yang terjadi jika rantai makanan di suatu ekosistem terganggu? Bagaimana? Contoh harimau itu tidak dapat mendapatkan makanan. Gimana harimaunya? Mati. Enter. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi yang benar-benar materi, Bapak Wahyu ada tepuk. Oke, tepuk 1, jos, bilang jos. Oke, tepuk 1. Oke, tepuk 2 nanti siap. Tepuk 2. Tepuk 3-nya semangat. Tepuk 3. Tepuk 4-nya konsentrasi. Oke, tepuk 4. Nah, konsentrasi. Oke, benar-benar yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, sekarang buku tulisnya dikeluarkan, ballpointnya dikeluarkan juga, kita mencatat. Nah, halaman 33 ini kalau mau pengen langsung nyatet. Nah, ini ekosistem sampai titik ya, sampai lingkungannya. Oke.
Oke, sampai sini aja dulu, nanti kalau sudah sampai sini kita lanjut lagi ya. Kalau sudah bilang, oke? Nulisnya yang rapi ya. Jangan tidur, nah, kulingannya tegak ya. Tulisnya di kulingannya tegak, jangan mepet. Nah, punggungmu sakit nah. Sudah? Oke, siap. Sudah? Belum. Sampai mana? Sampai ini. Ya, sampai sini. Ayo kencing. Oke, sudah ya? Oke. Sampai tak jelaskan pelan-pelan. Dibaca dulu. Ayo dibaca. Ekosistem. Yang keras, laki-laki ya. Ayo. Sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu lingkungan dan gabungan lingkungan dan biologi seperti hewan, ya kan, tumbuhan, terus apa namanya, cuaca dan lain-lain yang terbentuk dari hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Lanjut dibaca. Rifai ini yang keras laki-laki. Oke, rantai makanan. Rantainya apa? Sena sepedamu kan jenisnya apa? Rantai berarti saling berhubung. Oke. Rantai makanan peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Contoh, kalau di sawah itu yang makan padi apa? Daunnya ya boleh. Ulat dimakan. Burung dimakan. Bisa ular ya kan? Ular kalau sudah bisa mati dimakan pengurai. Boleh, bisa ular boleh. Ular bisa langsung mati dimakan jadinya pengurai ya kan? Nah, ular dimakan, elang mati dimakan pengu. Oke. Di mana 3 peran makhluk hidup
dalam rantai makanan itu ada 3. Yang pertama apa? Kurang keras apa? Produsen. 2. Konsumen. 3. Oke. Lanjut dibuka halaman 34. Sebentar, yang ini dulu. Ini adalah rantai makanan. Yang pertama gambar apa? Padi dimakan, tikus dimakan, ulat dimakan, padi menjadi murah ya. Dan lanjut dibuka selanjutnya. Oke, tulis lagi. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya ini? Kelihatan? Oke. Sudah? Belum. Oke. Nulisnya yang rapi. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Oke. Silakan menghadap ke depan semuanya. Ini penting. Semuanya penting. Biar ini nanti biar enggak salah pahamnya, salah pengertian. Produsen, konsumen sama pengurai itu beda. Ya? Oke?
Produsen. Bisa dibaca? Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Ditunjuk berarti ya. Tunjuk cincin. Ayo dibaca semuanya. Produsen, konsumen, sama pengurai. Oke, langsung dibaca. Yang keras. Pengurai. Organisme. Oke, pintar. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Gampangannya tumbuhan. Oke, gampangannya tumbuhan. Kalau di laut yang di SpongeBob apa? Plankton, pintar. Plankton itu jadi makanannya ikan-ikan kecil. Ya, nah nanti kalau di laut bisa ada rumput laut. Ada yang udah tahu rumput laut? Gitu ya. Intinya produsen makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya. Oke, lanjut. Konsumen makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kalau produsen itu bisa membuat makanannya sendiri, nah konsumen ini kebalikannya. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oke? Contohnya apa? Asuhan. Semua hewan itu adalah baik. Lanjutnya, mengurai organisme yang menguraikan tubuh makhluk hidup. Rotimu, kalian pernah nggak rotinya? Kalian pernah tahu roti itu ada tanda kadaluarsanya? Ya, nah roti itu biasanya akan apa? Kalau sudah expired, sudah melebihi tanggalnya, akan nah itu namanya pengurai. Jadi pengurai ini tidak hanya di makanan, oke? Ini berarti di hewan juga bisa. Contoh kucingmu ya mohon maaf meninggal. Tidak saja 3 hari ke depannya nanti diuraikan sama bakteri, misalnya jamur. Ya? Oke, dibuka halaman 34. Sudah? Siapa yang mau baca A? Ayo. Siapa yang mau baca? Cuma membaca yang keras. Yo kamu pojok. Yo yang keras. Jadi kita Pak Wahyu berikan penguatan lagi. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Produsen berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Berperan untuk apa? Berperan untuk apa? Sebagai apa? Pintar. Berperan sebagai sumber makanan. Tumbuhan hijau. Ya, semuanya tumbuhan hidup. Oke, tumbuhan hijau memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oke. Dalam fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen dan gula yang diperlukan sebagai makanannya. Makanan yang dihasilkan dapat berbentuk apa? 1, 2, 3, 4. Jadi paham ya? Lanjut yang Vina, ayo.
Oke. Pak Wahyu beri pepatah lagi. Tanaman padi dimakan oleh siapa? Oleh karena itu disebut sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 disebut juga dengan konsumen primer. Konsumen adalah, ini sudah dijelaskan ya, konsumen memperoleh makanan dari tumbuhan dan hewan lain. Konsumen tingkat 1 umumnya merupakan hewan herbivore. Hewan herbivore itu apa, anak-anak? Hewan pemakan tumbuh. Kalau karnivora? Kalau omnivora? Kalau omnivora? Lupa, pemakan tumbuhan dan hewan atau pemakan segala. Giling-giling ya, dicatat. Tikus merupakan salah satu konsumen tingkat 1. Oke. Lanjut yang C. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Ya, sama. Berarti kebanyakan konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder ini konsumen tingkat 2 biasanya hewan karnivora. Nah, konsumen 2, 3, bahkan nanti ada 4 itu biasanya konsumen atau hewan ya karnivora. Nah, bentar, lanjut. Nah, yang terakhir, jamur sebagai pengurai. Jika berulang mati, tubuhnya akan membusuk, betul? Organisme akan menguraikan tubuhnya. Organisme dalam tanah akan mengubah hasil penguraian ini untuk dijadikan sumber apa? Pangan. Bagi siapa? Contohnya apa? Oke. Contoh organisme pengurai yaitu apa? 1, 2, 3, 4. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, ini yang perlu ada sedikit catatan. Perlu kalian ketahui rantai makanan tidak selalu tersusun dari banyaknya komponen. Ada rantai makanan dengan komponen yang sedikit. Contoh, rumput yang sebagai produsen dan yang dimakan kuda. Oke? Biasanya kan ada konsumen 1, 2, dan 3 itu dari hewan yang kecil, ada besar, lalu predator. Oke? Nah, konsumen 4 atau konsumen yang terakhir, paling akhir, namanya predator. Apa? Predator. Sudah dicatat ya? Oke, lanjut dilihat jaring-jaring makanan. Gak perlu Pak Wahyu tulis, langsung ditulis. Jaring-jaring makanan adalah, ya bawahnya. Jaring-jaring makanan adalah jaring-jaring makanan adalah sudah kumpulan rantai makanan. Kumpulan rantai makanan ya, yang saling berhubungan. Pada ekosistem yang lebih besar. Pada ekosistem yang lebih besar. Sudah? Pada ekosistem yang lebih besar. Oke, sudah. Dilihat halaman 35. Oke. Kita sebutkan hewan apa saja yang paling atas. Loh. 1, 2, 3, 4. Jalan. Ini apa? Burung. Burung yang besar kita aja ya. Burung yang besar ini apa? Laba-laba ini? Ya, kecoa. Terus ini apa? Tupai ini? Burung elang ini? Ular ini? Oke.
sebagai apa? Padi berperan sebagai apa? Produsen pinter cincin. Terus kelinci, tikus, burung kecil, belalang berperan sebagai apa? Konsumen tingkat berapa? Tingkat 1. Terus burung besar, laba-laba, kecoa konsumen tingkat berapa? 2. Pinter. Terus ini apa namanya ini? Tupai, elang, ular sama kata konsumen tingkat berapa? Oke. Nah, dilihat panahnya. Fokus kepada panahnya, dilihat. Panahnya kebanyakan yang paling akhir pada hewan apa? Burung apa? Berarti burung elang merupakan apa? Predator. Pinter. Sudah paham ya? Oke. Terus ini, semakin luas sebuah ekosistem, semakin banyak rantai makanan yang terbentuk. Ada beberapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan. Coba sebutkan komponen-komponennya. Sudah kan? Sudah kan? Oke, lanjut. Setelah ini, Pak Wahyu akan membagi 3 kelompok. Sudah membawa apa yang saya perintahkan kemarin, membawa apa? Membawa gunting sama silakan digerakkan. Oke, silakan. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1 ini nanti kerja sama-sama temannya ya, gunting, oke? Terus dikerjakan. Ini juga. Terus ya, ini ya ditulisin kelompok apa? Ini gunting. Nah, ini tempatnya menulis ya. Yang penting diguntingi dulu, terus ditempel, terus di gini ya nanti telatnya. Nah, ini ayo coba. Yo, ada maju. Rambutnya di enggak apa-apa. Nah, ini. Halo, perhatikan dulu. Tugasnya adalah membuat seperti halaman berapa tadi? 35. Nah, nanti siapa produsennya? Siapa konsumen tingkat 1? Perhatikan dulu. Siapa konsumen tingkat 2? Siapa konsumen tingkat 3? Oke, paham ya? Nah, nanti dipanah, oke? Paham? Oke, nah ditempel dulu, diguntingi, ditempel. Habis itu baliknya ditulisin nama kelompok dan anggotanya. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Jangan dibuat mainan yang lainnya. Pak, ya semuanya diguntingi. Yang diguntingi yang hitam-hitam itu ya, yang ada perseginya ada, bukan hewannya yang diguntingi kayak ini loh. Oke? Nah, sip. Ya diguntingi, digunting, ditempel, digunting. Nah, kita ada dibagi semuanya gunting. Ya, silakan. Ya. Ada yang kesulitan? Oke. Ayo diskusi. Produsennya yang mana? Terus pengurannya yang mana? Terus konsumen satunya yang mana? Sampai konsumen 3. Oke?
ya gini membentuk. Nah, yang hitam itu garis hitamnya gunting. Oke? Yang digunting garis hitamnya ya, yang mengelilingi hewan. Oke? Nah, berarti kamu nggak bangunnya mana? Nanti yang ini. Dalam. Sebentar. Gimana nak? Gimana?
biasa. Boleh banget. Loh, bolak baliknya loh. Nanti nggak pas. Bisa ya wes, saya langsung tes. Kalau sudah, oke, namanya ditulis di sini. Nama kelompok berapa tadi? Kelompok 1 itu namanya ayo di sini tulis. Loh, sampahnya dikumpulkan, Nak. Sampahnya dikumpulkan. Ayo diberi mana? Ditulis sini. Dibalik, apa-apa, dibalik. Nanti cara-cara kerja, apa-apa.